Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat eh, saya bisa eh, menyelesaikan UAS yang diberikan oleh Bapak selaku dosen kewarganegaraan. Tak lupa juga saya hanturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat beliaulah sehingga kita bisa sampai pada saat ini, dari alam yang gelap hingga alam terang menerang. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang otonomi daerah, dari hakikat otonomi daerah sampai prinsip-prinsip dasar otonomi daerah. Yang pertama, hakikat otonomi daerah. Yang perlu kita ketahui bahwa istilah otonomi daerah itu sendiri pada dasarnya mempersoalkan tentang pembagian kewenangan kepada orang-orang penyelenggaraan negara. Sedangkan otonomi itu adalah menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang negara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang visi otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu sendiri mempunyai visi yang dicangkup dalam 3 ruang. Yang pertama, dalam 3 lingkup ruang utama yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Antara lainnya itu politik, agama, budaya, dan juga ekonomi. Visi ekonomi daerah menjelaskan bahwa visi otonomi daerah mengandung bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin kelancaran kebijakan ekonomi internasional di daerah. Namun di peluang lain itu membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan lain di daerah tersebut. Selanjutnya, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya itu lebih mengarah dan menganjurkan dan mengarahkan kepada pengelolaan, penciptaan, dan juga pemeliharaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah otonomi daerah. Nah, peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengandung tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Dan itu juga merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintah kerajaan kolonial.
Undang-undang ini juga mengutamakan aspek-aspek dan nilai-nilai kedaulatan rakyat melalui peraturan pembentukan BPRD itu sendiri. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis otonom, yaitu antara lain keresidenan, kota, dan juga kabupaten. Perjalanan sejarah otonomi daerah Indonesia selalu tandai dengan lainnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Perubahan tersebut bisa ditandai dengan perubahan tersebut pada satu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan dinamika di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas poin prinsip-prinsip dasar otonomi daerah. Nah, prinsip-prinsip dasar otonomi daerah itu sendiri dijadikan sebagai pedoman dalam pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dijalankan dengan memperhatikan aspek demokrasi dan juga keadilan. Dan yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan berdasarkan otonomi lus, yaitu nyata dan bertanggung jawab. Poin yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah, kabupaten, dan kota. Sedangkan pada provinsi merupakan otonomi daerah yang terbatas. Dan poin yang keempat yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang baik antara pusat dan daerah.